Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Imam Rifki dengan NPM B1A 018153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Panwinata dengan NPM B1A 018164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aulia Fitri dengan MPM B1A 018123. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Mufida Pratiwi, NPM B1A 018141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anton Hidayat dengan NPM B1A 018147. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendahuluan dan dasar hukumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum terhadap masyarakat. Naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai, diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam arti aplikatif dan futuristik. Kemudian, naskah akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mengenai dasar hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-01 PP 01.01 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dan selanjutnya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya pada pasal 43, pasal 44, pasal 48, pasal 33, pasal 56, pasal 57 dan pasal 63 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika naskah akademik dan analisis serta uraian singkat dari naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang produk hukum daerah. Sistematika naskah akademik adalah sebagai berikut: 1. Judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Bab 1 pendahuluan, 5. Bab 2 kajian teoris dan praktek empiris, 6. Bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, 7. Bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, 8. Bab 5 jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, 9. Bab 6 penutup, 10. Daftar pustaka, 11. Lampiran rancangan peraturan daerah. Analisis dan uraian singkat naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang produk hukum daerah. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi produk daerah di Kota Kediri, perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme produk hukum daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan, serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan serta penetapan, pengundangan, dan penyebarluasannya.
Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan perancangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah dipandang perlu untuk diganti, karena kebutuhan hukum sekarang perlu dibuat peraturan daerah yang baru, sehingga naskah akademik yang disampaikan pemerintah Kota Kediri ini memiliki uraian yang cukup jelas dan memiliki landasan filosofis dan yuridis, di mana hal tersebut untuk memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat Kota Kediri, sehingga demi naskah akademik tersebut dapat menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari naskah akademik Kediri ini. Landasan filosofis. Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam landasan filosofis pada naskah akademis Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Peraturan Daerah Produk Hukum, terlalu singkat penulisannya dan tidak memuat undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, penulisan naskah akademis tersebut tidak memperhatikan cara penulisan naskah akademis yang baik dalam hal penulisan kata menurut KBBI. Dalam hal ini, penulisan naskah akademis pada landasan filosofis Perda Produk Hukum Daerah Kota Kediri, penulisannya tidak memperhatikan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, penulisan naskah akademis Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Peraturan Daerah Produk Hukum di sana tidak didasarkan akan kehendak pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi dalam mengambil landasan sosiologisnya diambil dari salah satu indikator, yaitu HDI atau Human Development Index. Pemenuhan produk hukum daerah tersebut bisa dikatakan hanya merevisi produk hukum daerah sebelumnya menjadi produk hukum daerah yang baru. Dalam naskah akademik ini seharusnya terdapat letak geografis Kota Kediri agar kita tahu peraturan itu berlaku di letak geografis mana, serta pembaca atau orang di luar kota juga akan tahu hal produk hukum ini berlaku batas mana saja. Dalam hal penulisannya menurut kami sudah bagus, tetapi belum sepenuhnya pembuatan naskah akademik maupun peraturan daerah ini berdasarkan maksud dari landasan sosiologis itu sendiri. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis didefinisikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam penulisan naskah akademik ini tidak memperhatikan penggunaan asas dalam pembuatannya, dikarenakan di dalam naskah akademik ini terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yang mana di sana diartikan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Karena dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembuat naskah akademik itu sembrono atau semena-mena dalam menerjemahkan asas dalam hukum, yang mana kita tahu bahwa asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas hukum yang mana mendahulukan hukum yang khusus daripada hukum yang umum. Pembuatan naskah akademik ini seharusnya memperhatikan dalam hal penulisan maupun terjemahan dari apa yang dibuat agar masyarakat juga tidak salah mengartikan apa maksud dari naskah akademik ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan
ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang produk hukum daerah. Pertama, mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, mewujudkan tertib administrasi produk hukum daerah di Kota Kediri dan mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebar luasannya. Ketentuan umum. Ketentuan umum dalam peraturan daerah pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil analisis kelompok kami dapat disimpulkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Analisis naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang produk hukum daerah, yaitu keberadaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah dipandang perlu untuk diganti karena kebutuhan hukum sekarang, sehingga perlu dibuatkan peraturan daerah yang baru. Naskah akademik yang disampaikan pemerintah Kota Kediri ini memiliki uraian yang cukup jelas dan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada naskah akademik tersebut tidak tercantum penomoran perda. Dalam hal ini tidak sesuai berdasarkan pasal 120 Permendagri nomor 80 tahun 2018. Naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari rancangan peraturan daerah Kota Kediri tentang produk hukum daerah serta mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.